Sahabat Bahtera, kemarin ada komen tentang agama langit dan agama bumi, agama samawi dan agama ardi. Nah, kalau menurut Anda, bagi Anda akan memilih agama langit atau agama bumi? Atau menurut Anda, benar yang mana? Benar agama langit atau benar agama bumi? Sahabat Bahtera, istilah ini menarik bagi saya, yaitu agama langit dan agama bumi, atau agama samawi dan agama ardi. Nah, kemudian beberapa orang menggunakan istilah ini untuk melakukan diskriminasi. Loh, diskriminasinya bagaimana? Diskriminasinya adalah mereka menganggap bahwa agama dari langit itu berasal dari langit dan bagus, benar. Agama dari bumi hanya budi pekerti, jadi kurang bagus atau kurang benar atau kurang diterima nanti di akhirat. Nah, justifikasi dari istilah ini menurut saya sangat dangkal. Bila kita mengartikan klasifikasi agama langit dan agama bumi, agama samawi, agama ardi, hanya sebatas baik dan buruk, benar dan salah, ini bagi saya sangat dangkal karena tidak memahami istilah itu berasal dari mana. Bagi yang belum tahu, mari sekarang kita pikirkan, kita refleksikan. Apakah dari kitab suci Anda, apakah dari ajaran agama Anda, kitab suci ya, menyebutkan klasifikasi itu? Apakah pernah disebutkan bahwa ini adalah agama langit, itu adalah agama bumi, ini adalah agama samawi, itu adalah agama ardi? Apakah kitab suci pernah menyebutkan demikian? Saya rasa tidak. Tetapi kalau Anda menemukan, mungkin saya salah, silahkan komen. Ada di kitab suci apa, di ayat berapa, di surat berapa, silahkan komen. Mungkin saya salah. Tetapi setahu saya, tidak ada klasifikasi itu. Tidak ada klasifikasi tentang kami agama langit, Anda agama bumi, kami agama samawi, Anda agama ardi. Tidak ada klasifikasi itu. Kenapa? Karena pertama kali yang memberikan klasifikasi itu bernama Ahmad Masdusi. Nah, Anda bisa googling, tetapi saya berikan sedikit tentang Ahmad Abdullah Al-Masdusi. Nah, siapakah dia? Ahmad Abdullah Al-Masdusi ini sekitar tahun 1930-an ya, dia hidup. Referensinya sangat sedikit sekali. Siapa dia ini referensinya sangat sedikit sekali. Di Wikipedia itu ditulis ia bergabung dengan Malis Etihad Muslim pada tahun 1938. Dan karir politiknya, sekali lagi ya, ini menarik karena karir politiknya, ia melepaskan praktek hukumnya dan pindah ke Hyderabad. Jadi, dia ini menulis di dalam sebuah buku yang karya bareng-bareng. Bukunya itu berjudul Living Religions of the World. Living Religions of the World. Nah, dia itu profesor hukum. Ahmad Abdullah Al-Masdusi ini adalah profesor hukum. Ini sambil saya bacakan di Wikipedia. Jadi, hanya ini yang bisa kita temukan. Siapakah Ahmad Abdullah Al-Masdusi ini? Memang di dalam buku tersebut, di dalam buku Living Religions of the World, dia salah satu yang mengklasifikasikan agama-agama yang ada di bumi ini. Jadi, sekali lagi, bahwa istilah itu, agama langit dan agama bumi, agama samawi, agama ardi, bukan berasal dari kitab suci, bukan berasal dari ajaran agama, tetapi dari pemikiran Ahmad Al-Masdusi. Nah, ketika dia mengklasifikasikan itu, banyak orang memakainya, lalu banyak juga orang yang membuat justifikasi atau judgement dari hasil penelitian Al-Masdusi ini. Judgement-nya apa? Judgement-nya ya tadi, agama langit berasal dari langit, tentu benar. Agama ardi, agama bumi, berasal dari bumi.
oh itu hanya budi pekerti saja, tidak berasal dari Tuhan. Itu justifikasi ya, karena tidak tahu latar belakang Al-Masdusi ini apa, sehingga dia nggak ngerti bahwa kalau dia peneliti, dia profesor hukum, tentu saja dia punya maksud dengan mengklasifikasikan agama yang begitu banyak. Mungkin dia sedang menyederhanakan karena akan meneliti tiap-tiap agama. Jadi agama itu diklasifikasikan oleh Al-Masdusi ini. Nah, klasifikasinya ini apa saja sih sebetulnya yang kemudian kita kenal agama Samawi dan agama Ardi, agama bumi dan agama langit. Sebetulnya tidak hanya sebatas itu. Ahmad Al-Masdusi ini mengklasifikasikan agama itu berdasarkan 3 hal. Oke, yang pertama adalah agama wahyu dan bukan agama wahyu. Kemudian kedua, agama itu bersifat misionari atau enggak. Kemudian yang ketiga, berdasarkan geografi, itu rasial atau universal. Nah, yang kemudian dicuplik menjadi istilah agama Samawi dan agama Ardi itu adalah agama wahyu dan bukan wahyu. Klasifikasinya adalah revealed dan non-revealed. Agama wahyu dan bukan agama wahyu. Nah, ini kan jelas kalau agama wahyu itu adalah agama yang mengklaim dirinya berasal dari wahyu, dari Tuhan. Artinya, agama revealed, agama wahyu ini percaya kepada Tuhan, percaya kepada kitab, dan percaya kepada Rasul atau utusannya. Jadi ada 3 kriteria yang masuk di dalam agama wahyu itu. Mereka klaim berasal dari Tuhan, mereka klaim punya kitab, mereka klaim punya penyampai atau punya Rasul atau punya Nabi. Nah, ini agama wahyu. Agama wahyu itu secara besar, Al-Masdusi ini mengelompokkan ada Yudaism, Kristen, dan Islam. Nah, selebihnya seperti Buddha, Hindu, itu termasuk bukan agama wahyu. Berarti non-revealed menurut Al-Masdusi ini. Nah, kemudian ada juga misionari dan non-misionari. Agama yang dibuat untuk dakwah dan agama yang tidak. Nah, awalnya Al-Masdusi ini mengatakan bahwa yang termasuk agama misionari ini hanya Islam. Hanya agama Islam yang berdakwah secara luas. Buddha dan Kristen awalnya tidak. Tetapi kemudian Buddha dan Kristen dimasukkan di dalam golongan agama misionari. Dia juga berdakwah. Nah, selain itu tidak dimasukkan di dalam agama misionari. Nah, kemudian kalau berdasar geografi, ini ada 2 juga, ada geografi rasial dan ada geografi universal. Maksudnya adalah geografi rasial ini yang dibagi atas daerah Semitik, Arya, Mongolian. Nah, kemudian ini yang termasuk Semitik ini adalah agama Islam, Yahudi, Nasrani. Nah, kemudian yang tergolong agama dari luar Semit, Arya, itu ada Hindu, ada Jain, ada Sikh, Zoroaster, Zoroastrianisme itu. Kemudian ada juga yang berdasarkan geografi yang Mongolian itu ada Konfusianisme, kemudian ada Taoisme, kemudian ada Sintoisme. Nah, kemudian Buddha itu kemudian dimasukkan ke dalam golongan agama non-Semitik Arya, tetapi merupakan campuran. Ini menurut Al-Masdusi. Sekali lagi, kalau Anda mengatakan ada agama langit dan pengikutnya banyak, agama bumi dan pengikutnya tidak banyak, yuk kita lihat lagi, dari mana sih istilah itu muncul? Istilah itu muncul karena dipopulerkan atau ditemukan istilahnya oleh Al-Masdusi. Di dalam penelitiannya, mengelompokkan agama-agama dari bumi ini. Jadi sekali lagi, istilah itu bukan berasal dari agama Anda, bukan berasal dari kitab suci Anda, bukan berasal dari apapun sumber original agama. Jadi ini murni penelitian seorang profesor hukum. Lalu gunanya apa? Ya gunanya tentu saja dia mau mengklasifikasikan untuk penelitian yang lebih lanjut. Nah sekarang, kalau ada istilah agama langit dan agama bumi, benarkah agama itu berasal dari langit dan berasal dari bumi? Karena terus terang, kalau bagi saya, Al-Masdusi tidak bermaksud mengatakan bahwa agama langit itu agama paling bagus, paling benar karena dia berasal dari Tuhan.
Dan agama Ardi atau agama bumi itu agama yang kurang bagus karena dianggap itu berasal dari manusia. Saya kira Al-Masyusi tidak ingin mengatakan demikian. Karena dia hanya sebatas mengklasifikasikan untuk penelitiannya. Oke, mengklasifikasikan untuk penelitiannya. Nah, kemudian mari kita lihat secara rileks bahwa semua agama, entah itu yang diklasifikasikan menjadi agama samawi atau agama Ardi, itu pada mulanya, awalnya, itu adalah proses perenungan pribadi. Proses perenungan pribadi. Coba Anda lihat. Anda sebutkan nabi siapa? Atau utusan siapa? Atau master siapa? Dia memulai dengan perenungan pribadi. Jadi, apa yang dia temukan di dalam pencerahannya, itu bukan untuk dakwah, tetapi untuk perenungan pribadinya, untuk perubahan-perubahan mental, perubahan-perubahan spiritual dirinya. Nah, kemudian setelah banyak teman-teman sahabatnya yang ikut bergabung karena merasa tercerahkan, maka ada yang menjadi, yang dikategorikan oleh Al-Masyusi tadi sebagai misionari, dakwah, dan ada yang tidak. Nah, tetapi yang penting dan yang paling penting bagi saya, bahwa semua dimulai dari perenungan pribadi. Kalau semua diawali dari perenungan pribadi, maka agama yang dikatakan samawi atau agama yang dikatakan Ardi, itu berasal dari manusia itu sendiri. Dari proses perenungan manusia. Nah, kemudian dari proses perenungan itu ada yang mengaku atau klaim bahwa hasil perenungannya itu pemberian Tuhan. Ada yang kemudian mengaku bahwa hasil perenungannya itu adalah pencerahan dirinya. Nah, atas dasar itulah maka kemudian diklasifikasikan ada agama yang turun dari Tuhan dan ada agama yang buatan manusia. Ini sangat picik bagi saya atau sangat sempit ketika kita memandang hal itu. Kalau kita lihat lagi, apa yang disebut dengan agama langit, itu adalah sebuah langkah untuk menerjemahkan langit di dalam kehidupan bumi atau membumikan ajaran-ajaran spiritual yang tinggi. Nah, apa yang kita sebut ajaran bumi atau agama Ardi ini adalah memulai dari manusia agar dia bisa menjadi manusia langit, bisa menjadi spiritual. Jadi dua-duanya mempunyai tujuan yang sama. Langit itu akan membumikan ajarannya, bumi itu akan melangitkan ajarannya. Hanya titik poinnya itu tentu berbeda. Yang satu dimulai apa dengan yang dianggap itu sebagai wahyu, yang satu dimulai dengan apa yang dianggap sebagai sikap-sikap baik manusia. Nah, tapi yang paling penting adalah baik itu agama samawi atau agama Ardi, kalau itu diklasifikasikan ya, menjadi dua agama itu, agama wahyu dan non-wahyu, agama langit dan agama bumi, yang penting adalah ajaran baik. Apakah agama samawi mengajarkan ajaran baik? Apakah agama Ardi mengajarkan ajaran baik? Kalau semuanya mengajarkan ajaran baik, lupakan perbedaan itu. Lupakan adanya langit dan bumi. Lupakan adanya ajaran langit dan ajaran bumi. Supaya tidak ada diskriminasi. Kalau kita hanya bertumpu kepada definisi langit dan bumi, maka akan terjadi diskriminasi. Di mana mereka yang mengakui agama langit itu merasa bahwa agamanya paling benar karena dia berasal dari Tuhan. Dan kemudian memandang mereka yang menjalankan agama Ardi atau agama Budi itu hanya budi pekerti. Agama bumi maksud saya. Agama bumi itu hanya budi pekerti. Oh, itu buatan manusia, itu budi pekerti. Nah, kita lupa bahwa budi pekerti pun kalau dikatakan itu sebagai pemberian yang maha kuasa atau Tuhan, budi pekerti juga petunjuk dari Tuhan. Jadi agama Ardi atau agama bumi itu pun itu hasil dari pemberian Tuhan. Karena ajaran baik itu diakui bahwa diberikan oleh Tuhan. Jadi baik agama samawi atau agama Ardi yang mengajarkan budi pekerti itu adalah agama yang mulia. Tetapi kalau kemudian klasifikasinya hanya pemeluknya yang banyak, oh belum tentu. Belum tentu sesuatu yang dipeluk oleh orang banyak
itu menandakan bahwa kebaikan. Belum tentu. Bisa jadi kebalikannya. Tetapi intinya tolak ukurnya adalah ajaran baik. Agama Samawi yang menyebarkan ajaran baik dan agama Ardi yang mengajarkan ajaran baik, dua-duanya adalah agama mulia. Jadi saya berharap kita tidak terjebak dengan diskriminasi bumi dan langit, Samawi dan Ardi, wahyu dan non-wahyu. Kalau keperluan klasifikasi itu untuk Anda sebagai penelitian, ya silahkan. Tetapi saya harap jangan dibuat sebagai judgement untuk menjudge agama yang lain lebih rendah daripada agama yang Anda anut. Sahabat Bahtera, perlunya kita menilik latar belakang dari penulis-penulis yang kita baca bukunya adalah seperti ini gunanya. Jadi kita tahu bahwa klasifikasi itu tidak diperuntukkan untuk menjudgment, menghakimi agama yang mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, dan mana yang buruk. Tidak untuk itu, karena penelitian tidak untuk itu. Penelitian tidak bermaksud untuk mengklasifikasikan mana benar, mana salah, mana baik, dan mana buruk dari agama. Sahabat Bahtera, mudah-mudahan berguna, dan kita memahami istilah agama Samawi, agama Ardi, agama langit, agama bumi, agama wahyu, dan non-wahyu, itu bukan berasal dari ajaran original agama. Itu berasal dari Ahmad Al-Masdusi, seorang profesor hukum yang turut menulis dalam sebuah buku, Living Religions of the World. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah bersama saya Agung WB di Ruang Diri. Stay original and authentic.